Puji nama Tuhan, salam. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama naikkan pujian syukur kita kepada Allah. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita saat pagi ini. Kita makan pujian syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan itu ada sampai saat ini. Sama-sama kita makan pujian ini. Sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, kita boleh ada saat ini. Kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Terjadi bagiku. Angkat pujian kembali dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Salam. Haleluya, luar biasa kita hari ini. Kita boleh ada saat ini semua oleh tadi pujian kita pada kemurahan Tuhan yang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Allah sanggup melakukan setiap perkara-perkara yang besar. Apa yang tak pernah terlihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang selalu Tuhan sediakan buat kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini menjadi rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Oh
Kuasa Yesus tidak berubah. Dia sanggup memberkati setiap keberadaan kita saat ini. Amin. Saat ini kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan kembali diberkati oleh firman Allah. Kembali jemaat saya undang kita cepat bangkit berdiri. Sama-sama kita mau angkat pujian syukur kita kembali kepada Tuhan. El Shaddai, Allah yang sanggup memberkati setiap kehidupan kita. Tak usah ku takut, tak usah ku ragu. Allah yang selalu memberkati setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kita kembali pujian dari awal. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, bekerja, Dia besar. El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, oh El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah El Shaddai buat kami, dan Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau terima firman-Mu. Suci dan kuduskan setiap hidup kami, agar setiap firman yang kami terima boleh memberkati kami. Hamba-Mu yang akan membentang firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami semua, buat sidang jemaat yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami diberkati oleh firman-Mu. Kuasa kegelapan iblis setan penghulu di udara yang mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan buat kami. Kami mau bersatu hati, kami mau tolak tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah dan memberkati kami semua
sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu lewat firman-Mu yang disampaikan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, senang sekali saya boleh bertatap muka dengan sidang jemaat yang ada saat ini, juga bersama sidang jemaat yang ada di rumah. Saat ini saya percaya hadirat Tuhan sudah berlaku atas kita. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini saya dan keluarga membaca renungan Alkitab sampai kepada kitab Ulangan, dan saya dapat berkat dari pembacaan ini bersama keluarga. Saya ingin mengajak jemaat juga menikmati berkat apa yang kami sudah terima dalam keluarga kami. Ulangan pasal 1 ayat 42 sampai 43 secara khusus ayat ini. Ulangan 1 pasal 1 ayat 42 sampai ayat 43 dari versi terjemahan baru. Ya. Saya baca dalam nama Yesus, juga sidang jemaat yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya untuk kita bersama-sama membuka Alkitab firman Tuhan hari ini. Ya. Dalam nama Yesus saya membaca ayat ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu, dan aku berbicara kepadamu tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Ya, saudaraku yang saya kasihi, ayat ini dilatar belakangi peristiwa peperangan orang Israel melawan bangsa yang sedang berselisih dengan mereka. Ya, saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah perhatikanlah keadaanmu. Mari katakan bersama-sama, perhatikanlah keadaanmu. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, seruan firman Tuhan buat saya dan saudara hari ini adalah bagaimana saya dan saudara harus memperhatikan langkah perjalanan hidup kita. Yuk kita baca lagi dalam satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita secara istimewa. Hagai pasal 1 ayat yang kelima. Hagai, kitab Nabi Hagai pasal 1 ayat 5 dan 7 ya, secara istimewa. Hagai. Firman Tuhan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Kalau saya coba baca dalam Alkitab versi bahasa Inggris, consider your ways, perhatikanlah langkahmu, perhatikanlah jalan hidupmu. Nah, saya berangkat dari Ulangan pasal 1 ayat 42 sampai 43 ini, bagaimana umat Israel itu menentang firman Tuhan, padahal Tuhan tidak berfirman. Bahkan Tuhan berfirman, kamu jangan maju. Tetapi orang Israel dengan pedenya mengklaim, karena Tuhan bersama aku, bersama kami, maka kami akan meraih kemenangan. Tunggu
Tuhan tidak berfirman demikian. Ini persis dengan apa yang terjadi pada zaman Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini adalah dua orang anak Imam Eli, imam besar Imam Eli ini. Ya, kalau kita membaca 1 Samuel pasal 4 itu sangat selaras dengan apa yang kita baca. Ya, jadi Tuhan berfirman jangan maju, tetapi Hofni dan Pinehas dia ngeyel. 1 Samuel pasal 4, ya, judul perikopnya tabut Tuhan dirampas. Mari kita perhatikan ayat ini. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin. 1 Samuel pasal 4. Jadi orang Israel kalah sama orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, tentara Israel kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Saudaraku, ketika Israel mengalami kalah perang, mereka berpikir dan baru sadar bahwa ternyata Tuhan tidak beserta kita. Tuhan tidak menyertai mereka, dan mereka baru ingat pada waktu itu penyertaan Tuhan ditandai dengan kehadiran Tuhan di peti di tabut Tuhan, ya. Dan mereka berpikir, oh iya, tabut Tuhan sedang ada di Silo, bukan di kota kita. Makanya kita ambil saja tabut Tuhan dari kota Silo, kita bawa ke sini, ke tempat peperangan ini, maka kita akan mengalami kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Ayat-ayat kemudian membuktikan bahwa sekalipun tabut Tuhan ada di antara mereka, tetapi mereka kalah perang. Karena ternyata Tuhan tidak sedang bersama mereka. Mengapa orang pada zaman Hofni dan Pinehas ini berpikir bahwa dengan kehadiran tabut perjanjian maka ada kemenangan di pihak mereka? Menurut pengalaman mereka sebelum-sebelumnya, bahwa kalau tabut Tuhan ada di antara mereka, sekali lagi tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri. Makanya mereka kembali bawa tabut Tuhan ke tengah mereka, dan ketika tabut Tuhan ada di antara mereka, terjadi keriuhan yang luar biasa di perkemahan tentara Israel. Mereka mengklaim, kamilah pemenang karena Allah bersama kami. Lalu begitu perang celekedi, apa kata orang Jawa, celekedi, terbukti ternyata mereka kalah. Ternyata Tuhan katakan, aku telah meninggalkan mereka. Baca ayat ini. Nanti saudara kalau pulang ke rumah, atau saudara yang sedang di rumah saat ini, baca terus ayat-ayat ini. Maka saudara akan menemukan apa yang firman Allah baru saya katakan. Kenapa Tuhan meninggalkan mereka? Kenapa Tuhan meninggalkan Israel? Karena mereka sudah terikat dengan hidup dalam dosa. Hofni dan Pinehas dalam 1 Samuel ini, coba nanti sidang jemaat baca bagaimana mereka melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan. Korban yang seharusnya untuk Tuhan mereka nikmati, untuk berkat untuk mereka nikmati sendiri. Ya,
Korban berbicara tentang daging pada masa itu. Ada daging yang memang diperuntukkan untuk imam, ada daging yang memang tidak boleh dimakan oleh imam dan harus dibakar karena itu untuk Tuhan. Tapi mereka ambil semuanya. Jadi kalau mencuri berkat untuk Tuhan dimakan untuk diri sendiri, itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya, buktikan ayat-ayat ini. Berkat yang seharusnya untuk kemuliaan Tuhan ditahan untuk dinikmati sendiri, itu membuat Tuhan meninggalkan mereka. Hofni dan Pinehas ini dua orang anak imam, tapi Alkitab mencatat perbuatan mereka begitu kotor, begitu jahat. Kalau ada orang Israel yang perempuan, wanita yang muda, yang cantik-cantik ya, kalau datang ke bait Tuhan mempersembahkan kurban, mereka tarik, mereka garap, digarap sama mereka. Hofni dan Pinehas. Dengan kondisi begitu mereka mengklaim Tuhan ada bersama kami, ternyata tidak. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Makanya seruan firman Tuhan pagi hari ini, perhatikanlah keadaan, perhatikanlah lakumu, perhatikanlah iman percaya saya dan saudara. Apakah saudara masih melakukan firman Tuhan ini dengan tulus, atau hanya melakukan firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri? Firman Tuhan ini pedang bermata dua, maju kena, mundur pun kena. Jemaat diberkati, hamba Tuhan pun yang menyampaikan diberkati terlebih dahulu. Ada kalanya orang Kristen, anak Tuhan mengklaim, oh Tuhan sedang bersama kami, Tuhan beserta kami. Maka kemudian orang itu mengklaim sebagai nabi Tuhan, lalu menyampaikan nubuatnya, nubuat, karena merasa sedang ada dalam perlindungan Tuhan, sedang ada dalam otoritas Tuhan, tetapi terbukti nubuatnya palsu. Banyak. Hari-hari ini ada seorang yang mengklaim sebagai nabi Tuhan mendapat penglihatan tentang Indonesia. Katanya, saya melihat di alam di Indonesia ini sedang terjadi kematian seperti daun-daun yang berguguran, tepluk mati. Wih, saya lihat itu di video YouTube-nya. Wih, orang Indonesia yang sedang merantau ke negeri asing, ya katanya mengklaim dapat penglihatan dari Tuhan, tetapi ternyata yang disampaikan itu sama sekali tidak terbukti. Harusnya berlaku ayat ini, perhatikanlah keadaan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, perhatikanlah iman percaya. Apakah engkau memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan? Kalau betul-betul itu suara dari Tuhan, tentu tidak akan pernah salah. Amin. Tidak akan pernah meleset. Kalau ternyata yang diberitakan adalah hoax dan masih mengklaim saya ini hamba Tuhan yang diurapi, mari pertanyakan itu kepada Tuhan. Atau kita mengklaim diri kita sendiri, aku adalah orang yang paling takut akan Tuhan. Hari ini berlaku hukum yang sama. Perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya bisa menampilkan penampilan yang bersih, penampilan yang menarik, mungkin penuh dengan tipu daya. Untung saya tidak suka make up, ya. Ada hamba Tuhan yang walaupun laki-laki suka make over mukanya, tampilannya dibikin sebersih mungkin, sesuci mungkin, ya, tapi di dalamnya busuk, ya. Menerbitkan banyak buku panduan tentang kehidupan rohani. Belum lama ini ditangkap pihak kepolisian. Karena apa? Mencabuli jemaatnya sejak usia berapa tahun. Ada yang media menulis sejak usia 6 tahun, ada yang merilis sejak usia 9 tahun, ada yang merilis sejak usia 16 tahun. Yang jelas sudah terjadi pencabulan oleh hamba Tuhan ini belum lama ini.
Ya. Padahal menerbitkan begitu banyak buku-buku rohani. Sampai hari ini buku itu sudah diterbitkan karena sudah terlanjur kontrak untuk sekian lama. Padahal orangnya sudah mendekam di penjara. Jangan sampai hidup kita penuh dengan tipu daya, penuh dengan kepalsuan. Makanya hari ini firman Tuhan begitu keras buat saya dan saudara. Perhatikanlah keadaanmu. Engkau menanam banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Selanjutnya Hagai tadi. Engkau berpakaian tetapi tidak sampai panas. Engkau bekerja untuk upah, tetapi seperti upah yang ditaruh di kantong yang bolong. Tidak pernah temonjo, kata orang Jawa. Mari kita koreksi hidup kita berlandaskan firman Tuhan. Perhatikanlah keadaan. Jangan kita mengklaim diri sebagai yang benar tanpa kita melibatkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Atau sebaliknya, yang terjadi pada kehidupan para murid. Lukas pasal 24. Coba kita perhatikan Lukas 24. Kalau tadi ada orang yang mengklaim, aku hidup diurapi Tuhan, aku hidup dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kali ini beda. Injil Lukas pasal 24 mulai ayat 13. Ya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, sampai yang ini saja. Kali ini, kalau tadi dalam kehidupan Hofni dan Pinias, mereka mengklaim Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada bersamaku, tetapi ternyata Tuhan berkata, enggak, aku sudah meninggalkan kalian. Tapi kali ini justru keadaannya berbeda. Justru ketika Yesus datang, Yesus ada bersama mereka, mereka tidak merasakan hadirat Tuhan. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Yesus. Untuk orang yang sama berlaku juga firman Tuhan pagi hari ini. Perhatikanlah keadaan. Kalau dalam perjanjian lama, kenapa mereka mengklaim bahwa Tuhan ada bersama mereka? Karena mereka percaya dengan kehadiran tabut Tuhan, Tuhan ada bersama mereka. Tapi kali ini mereka justru bersama Yesus, tetapi tidak dapat mengenal, apalagi menikmati hidup bersama Yesus. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, tidak dapat mengenal Yesus. Yesus berkata, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ini jawabannya. Kenapa mereka tidak melihat Yesus? Kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Kenapa mereka tidak merasakan kebersamaan dengan Yesus? Karena perhatian mereka tertuju kepada masalah, kepada duka cita. Mereka muram. Jadi kesulitan, permasalahan itu bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk melihat Yesus. Dan berlaku seruan sama pagi hari ini, perhatikanlah keadaan, perhatikanlah hidupmu. Jangan-jangan dalam situasi saat ini yang sedang serba
lockdown, ya. Jangan sampai situasi ini membuat kita kehilangan sukacita. Amin. Jangan sampai situasi ini membuat kita tidak dapat lagi melihat pertolongan Tuhan. Saudaraku, pertolongan Tuhan selalu luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup kami sekeluarga. Betapa tidak dalam situasi lockdown seperti ini. Ya, mungkin ada banyak kalangan orang yang menghakimi hamba-hamba Tuhan dalam situasi lockdown seperti ini semuanya sudah jadi ODP. Kenapa? Karena hamba Tuhan orang duwe penghasilan ODP. Karena kebanyakan pendeta kan menggantungkan hidupnya dari kolekte jemaat, saudara. Tetapi saya bersyukur, saudaraku, walaupun kita, saudara yang ada di rumah, sudah berapa minggu tidak datang ke gereja, tentu saudara nggak pernah kirim kolekte ke gereja. Tapi percayalah, kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya. Tapi kalau mau kirim kolektornya silahkan. Nanti tanya rekening sama Pak Pendeta. Bagi yang jauh maupun yang dekat. Ini semua yang di luar negeri juga nonton ini ya. Salam untuk saudara Grace, untuk Ibu Jumi, Ibu Sumiati juga. Ya. Salam dari Indonesia. Tuhan memberkati. Ya, saudaraku yang saya kasih, yang ada juga di tempat ini, berkat Tuhan tidak pernah diduga buat kami. Ya. Setiap kali berkat Tuhan itu luar biasa. Tuhan cukupkan. Ya, saya nggak kerja. Saya punya kebun karet di deres sama jemaat. Jadi penghasilan nggak bisa full. Karena kalau saya kerjain sendiri, justru jangan-jangan nggak kepegang. Gitu. Ya. Sudah tidak ibadah. Ada sebulan kayaknya ya. Sudah sebulan. Tetapi Tuhan pelihara kami dengan luar biasa. Kemarin beberapa hari yang lalu ada jemaat yang datang bawa minyak goreng, bawa telur, bawa Indomie mie instan, bawa sayuran juga. Lalu ada jemaat yang bawa beras ke gereja. Waduh, luar biasa ya. Berkat Tuhan itu nggak pernah salah alamat. Ya. Saya pernah ditelepon belum lama ini dengan seseorang dari Jakarta. Om, saya dapat mandat dari, dia sebut nama seorang pendeta besar di Jakarta, untuk menyalurkan berkat buat hamba-hamba Tuhan di daerah yang tidak bisa mengadakan ibadah minggu, otomatis nggak dapat kolektor. Wih, hati saya berbunga-bunga. Om, kirim nomor rekening ya. Siap. Nggak sampai 10 menit nomor rekening langsung saya kirim. Saya nggak hafal nomor rekening saya, tapi karena ada yang nanya begitu, langsung saya cari, langsung saya kirim via WA. Lumayan ini. Dia bilang katanya 1 juta setiap bulan sampai bulan Agustus. Wah, lotong katanya. Lotong tenang. Tapi besok hari siang-siang dia WA. Oh, cuma gitu aja. Lalu saya chat lagi. Kebetulan dia seorang mahasiswa yang sedang skripsi juga. Saya balas, gimana skripsinya? Lalu kemudian dia tahu jawaban saya ini rupanya mengalih perhatian. Kemudian dia menulis lagi, Om, maaf, Om gak bisa terbantu. Saya cuma mengusulkan yang memutuskan pimpinan, sambil pakai emoticon nangis. Dia malu dan gak enak sama saya. Saya bilang, oh gak apa-apa mas. Saya kadang manggil Om, kadang manggil Mas, kadang manggil Pak sama orang. Jangan khawatir. Kalau berkat Tuhan itu gak pernah salah alamat. Saya bilang begitu. Gak pernah salah alamat. Dan rupanya saya juga dimintain rekomendasi, tolong kasih sama saya Om
nama hamba-hamba Tuhan di sekitarnya Om yang membutuhkan bantuan. Saya merekomendasikan Pak Nalon. Malam itu juga. Lalu siang ini tadi saya tanya lagi. Setelah saya dapat konfirmasi saya tidak jadi dibantu, saya kan nggak enak sama Pak Nalon. Saya hubungi, gimana Pak Nalon? Jadi dibantu nggak? Saya nggak enak soalnya. Saya yang merekomendasikan. Puji Tuhan Pak Rudi sudah masuk rekening saya 1 juta. Oh haleluya. Saya yang merekomendasikan nggak dapat, yang saya rekomendasikan dapat. Tapi saya percaya berkat Tuhan tidak salah alamat. Ya, saya nggak kecewa karena siapapun yang pernah berjanji sama saya, baik itu jemaat biasa maupun hamba Tuhan besar, kalau ada yang berjanji, Om nanti saya akan kirim ini, Om nanti saya akan kasih itu. Bagi saya itu orang sama dengan tidak pernah ngomong buat saya. Sebelum apa yang mereka kirim itu datang ke tempat. Artinya saya nggak pernah kecewa kalau ada orang yang berjanji tetapi gagal memberi. Saya selalu berpikir positif. Oh itu bukan berkat saya. Sekali lagi berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. 2 hari yang lalu waktu kami doa malam, setiap sore kami doa di pastori ya, nah nyanyi-nyanyi mungkin Pak Samin dengar ya kalau sore kami nyanyi di pastori gitu. Mungkin kalau mau ikutan, kalau setiap sore Tasya juga boleh iya di pastori. Waktu kami sedang nyanyi untuk besok malam, HP saya berbunyi ding dari seseorang. Maaf ganggu, bisa nggak kirim nomor rekening? Ada berkat untuk Om. Saya pikir apa ini kesempatan kedua yang Tuhan beri. Saya tunggu sampai saya selesai doa, lalu saya baru kirim nomor rekening. Saya setelah kirim beberapa menit, sekitar 6 atau 8 menit kemudian WA masuk sama saya, disertai dengan gambar bukti transfer. Telah ditransfer masuk ke rekening atas nama saya sejumlah 1 juta rupiah. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada hamba. Tuhan kirimkan berkat dari segala penjuru. Janji dan jemaat yang saat ini dalam kondisi apapun, mari perhatikanlah hidupmu, perhatikanlah jalanmu, perhatikanlah langkahmu. Yakinlah dalam segala situasi saat ini Tuhan menghendaki kita introspeksi diri. Tuhan menghendaki kita melihat dan mengalaminya secara pribadi. Mari setiap saya dan saudara untuk memperhatikan perjalanan iman kita. Jangan sampai situasi saat ini mengkondisikan iman saudara menjadi iman yang imitasi. Amin. Perhatikanlah langkahmu, biar langkah iman percaya kita adalah iman percaya yang berkualitas di hadapan Tuhan. Perhatikanlah jalanmu, nikmatilah kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita sampai selama-lamanya, sehingga kita bisa bersyukur, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber berkatku, dan Engkaulah berkat buatku sendiri. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah kami yang maha baik, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengingatkan kembali bagaimana kami harus introspeksi diri, bagaimana kami harus memperhatikan langkah hidup kami, masihkah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini mengingatkan kami untuk terus melihat hidup kami hanya dengan standar ukuran firman Allah. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka, kesehatannya, rohaninya, juga ekonominya Tuhan berkati.
dan Engkau terus mengizinkan segala berkat yang Engkau kerjakan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Sekalipun saat ini kami harus dikarantina oleh keadaan, tetapi kami tidak pernah dapat dikarantina dalam kami mengasihi dan mengenal Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah kami sampai selama-lamanya. Kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat dan campur tangan yang sudah Engkau kerjakan atas ibadah kami dari awal sampai akhirnya saat siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati pemberitaan firman Allah, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani dalam pelayanan di tempat ini, pemimpin pujian, pemain musik, juga penari tamborin, ada hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah saat ini, juga jemaat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah saat ini di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami. Tuhan, kerinduan kami untuk diberkati dengan firman Allah, hari ini kami sudah dipuaskan oleh firman Tuhan. Teruslah bekerja di dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami senantiasa adalah hidup yang berpadanan dengan panggilan-Mu atas kami. Jangan sampai kami terjerumus kepada pengenalan yang salah, sehingga kami tidak dapat melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati juga kehidupan dan rencana ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Tuhan mengatur segala sesuatunya berjalan sedemikian rupa bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di akhir ibadah ini kami juga berdoa buat bangsa kami, buat pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, yang tertinggi sampai yang terbawah. Tuhan yang memberkati dalam situasi yang genting saat ini. Tuhan memberikan mereka hikmat untuk dapat mengambil keputusan strategis yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan memberkati saudara kami yang ada di kota-kota, baik di desa maupun di tempat yang terisolir saat ini. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan juga kalau ada saat ini sedang melanda negeri kami kepanikan-kepanikan yang dikarenakan oleh kehadiran virus COVID-19, tetapi kami percaya gereja Tuhan, umat Tuhan tetap menikmati perlindungan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan juga melindungi kami yang ada di tempat ini, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya pertolongan dan berkat daripada Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa buat setiap persembahan yang kami sudah bawa kepada-Mu. Tuhan, kuduskan ini agar dapat dipergunakan untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jemaat-Mu yang belum dapat memberi, Tuhan memberkati, iman percayanya boleh semakin hari semakin bertumbuh bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu saja yang berlaku atas kami sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari angkat hatimu dan pulanglah dengan membawa anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, serta penghiburan dan kekuatan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa